bencana selama peralihan musim berlangsung. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji dampak tol Maleno bagi UMKM di luar jalur tol. Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 2 kasus dugaan ketidaknetralan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Jumat 4 Oktober 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi Hari Ini, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan titik rawan bencana selama peralihan musim berlangsung. Pada sejumlah titik rawan bencana tersebut telah diberikan papan peringatan dan disiagakan alat berat. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan daerah rawan bencana dalam upaya mewaspadai tingginya potensi bencana hidrometeorologi di masa peralihan musim. Dengan wilayah yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, Kabupaten Kerinci sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci, Dedi Henrizal mengatakan, di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam saat peralihan musim. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak Bukai, hingga Kecamatan Depati 7. Ketiga wilayah ini merupakan daerah yang berdekatan dengan bantaran Sungai Batang Merau dan daerah di dekat perbukitan yang rawan terjadinya pergerakan tanah dan banjir. Secara umum, Kerinci semuanya punya potensi bencana yang sama. Tetapi saat ini, berdasarkan data dan faktanya di lapangan, yang sangat kita ragukan adalah di bantaran Sungai Batang Merau, mulai dari Gunung Kerinci, Siulak Bukai, Air Hangat, sampai ke Depati 7, itu memang menjadi perhatian khusus. Dedi juga mengatakan pihaknya juga sudah memasang papan peringatan dan menyiagakan alat berat di lokasi rawan bencana untuk mengantisipasi dampak bencana alam yang ditimbulkan selama peralihan musim. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hujan deras disertai angin kencang saat ini seringkali terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya pohon tumbang yang bisa mengancam keselamatan serta merusak fasilitas. Memasuki peralihan musim saat ini, berbagai ancaman bencana alam mulai dikhawatirkan dapat terjadi. Salah satunya angin kencang dan puting beliung. Di Kabupaten Batanghari, beberapa hari terakhir sudah seringkali diguyur hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang. Bahkan dampak dari hal itu memicu kerusakan sejumlah fasilitas umum maupun pemukiman warga sekitar. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari Anwar mengatakan, mengantisipasi terjadinya dampak buruk peralihan musim, pihaknya meminta masyarakat untuk dapat menebang tanaman serta pohon yang sudah tidak produktif lagi di area terdekat pemukiman rumahnya, dikarenakan potensi atau ancaman pohon tumbang akibat hantaman angin kencang sangat rentan terjadi. Desa, supaya tanaman dan tanaman yang tidak berproduktif itu ditebang. Salah satu mengantisipasi jangan terjadi bencana kautra ini memakan korban yang cukup serius. Aparat desa itu harus betul-betul memberi saran atau memberi masukan kepada warganya. Sementara itu, pihak BPBD sendiri juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa kelurahan setempat untuk memberikan himbauan kepada masyarakatnya untuk dapat melaksanakan pembersihan tanaman tidak produktif, terutama pohon besar yang sudah tua. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sekitar 400 hektar lahan sawah padi di kota Jambi sudah siap panen. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengklaim musim hujan tak akan mempengaruhi hasil panen.
Seluas 520 hektar lahan sawah di kota Jambi sudah ditanami padi. 400 hektar diantaranya sudah siap panen dalam waktu dekat. Meski tingginya intensitas hujan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengklaim tidak akan mempengaruhi produksi. Pihaknya juga telah melakukan survei di tingkat petani terkait hasil panen yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dalam 1 hektar lahan sawah padi mampu menghasilkan 4 ton hingga 8 ton padi. Pihaknya akan mempertahankan kondisi itu hingga masa panen datang. Busuk atau gagal panen. Dan sampai saat sekarang kondisinya dari 520 hektar yang ditanam itu lebih kurang ada sekitar 400 hektar yang memang akan siap untuk kita panen. Meski sempat dilanda musim kemarau beberapa bulan lalu, namun dampak kekeringan bisa diminimalisir sehingga lahan padi yang mengalami puso tidak terlalu banyak dari jumlah lahan yang ditanam. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sejumlah titik masih ditemukan tumpukan sampah hasil rumah tangga. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Azam. Ya, sore Septi. Ya, dalam 1 hari berapa ton sampah rumah tangga yang dihasilkan Azam? Ya, berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, untuk secara keseluruhan di Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 hari terdapat 54 ton sampah yang diangkut dari tempat sampah yang telah disediakan pemerintah maupun lokasi sampah yang ilegal ataupun yang tidak resmi. Seperti ya, di lokasi saya saat ini, tumpukan sampah terlihat masih berserakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di lokasi. Terutama di daerah perbatasan antar Kabupaten Muaro Jambi dengan Kota Jambi, begitu banyak tumpukan sampah ditemukan di daerah perbatasan ini. Selain faktor pemukiman padat penduduk, tumpukan sampah ini juga difaktori dengan masih minimnya titik ataupun tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pemerintah setempat. Namun sejauh ini pemerintah masih memaksimalkan dengan ketersediaan peralatan yang ada seperti kendaraan untuk pengangkut sampah. Hingga saat ini tersedia 9 unit mobil dengan dilengkapi para personil, 1 kendaraan truk pengangkut sampah, dilengkapi 6 orang personil petugas untuk pengangkut sampah. Jumlah ini berdasarkan konfirmasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup jauh dari kategori tercukupi karena mereka nilai itu hitungan berdasarkan wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang begitu luas, seharusnya ada 25 angkutan ataupun armada untuk pengangkut sampah dari TPS menuju tempat pembuangan sampah akhir yang ada di Bukit Baling, Sengeti, Muaro Jambi. Artinya persoalan sampah ini masih terkendala dengan selain dari fasilitas TPS, juga pengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan sampah akhir yang ada di Sengeti. Kemudian pemerintah di tahun ini berencana akan menambahkan armada untuk kelengkapan pengangkut sampah dari TPA menuju tempat pembuangan sampah akhir. Ya, Septi. Ya Azam, lalu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik, Azam? Ya, saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP akan merancang revisi peraturan Bupati terkait dengan pengelolaan sampah. Karena di dalam Pergub yang lama belum terinci secara jelas terkait dengan mekanisme ataupun aturan dalam pengelolaan sampah, sehingga dengan revisi
Perbub ini diharapkan ada tindakan untuk menindak para ataupun masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di awal tahun lalu telah melakukan sosialisasi dan tindakan bagi masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan ataupun di lokasi yang ilegal untuk pembuangan sampah dan menindak bagi mereka yang membuang sampah pada pagi hari, siang, dan sore hari karena pemerintah setempat juga telah menetapkan jam pembuangan sampah yaitu pada sore dan malam hari. Kemudian selain memastikan perbub, pemerintah setempat juga merencana untuk penambahan armada dan personil untuk pengangkut agar sampah yang saat ini masih berserakan ditemui di mana-mana bisa diatasi dengan baik. Untuk TPA ataupun tempat pembuangan sampah akhir masih tersedia dari catatan DLH dari 10 hektar lahan yang disiapkan masih ada 6 hektar yang belum dimanfaatkan untuk sampah, artinya masih tercukupi kalau diprediksi hingga 7 tahun ke depan. Selain itu, pemerintah juga gencar sosialisasi kepada masyarakat, terutama perangkat desa, agar mengedukasi masyarakat untuk memilah dari awal, maksudnya dari rumah, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali dan mana sampah yang bisa didaur ulang karena sampah yang didaur ulang bisa dimanfaatkan sekelompok masyarakat yang bisa mengelola sampah yang didaur ulang. Ya, Septi. Upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup agar persoalan sampah ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Azam Afnan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Salah satu upaya menjaga perekonomian masyarakat yang berjualan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan kajian dampak keberadaan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino terhadap sektor UMKM di luar jalur tol. Jelang diresmikan setelah rampung dikerjakan, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan kajian dampak keberadaan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah masyarakat yang berada di luar jalur tol. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, jalan lintas Sumatera yang akan ditinggalkan setelah beroperasionalnya jalan tol menjadi alasan utama kajian tersebut. Aktifnya Jalan Tol Bayung Lincir Tempino yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dinilai akan sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat yang hidup dari hasil berjualan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Solusi dari hasil kajian tersebut akan menjadi arah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat yang bekerja pada sektor UMKM. Kajian ini akan dilakukan Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UKM serta para pemangku kepentingan lainnya. Hasil kajian yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya yang akan diputuskan pemerintah. Kami berharap sih itu nanti bisa dioptimalkan, tapi yang tidak kalah pentingnya juga kita harus segera melakukan kajiannya terkait dengan lintasan-lintasan UMKM yang tidak lagi dilalui oleh jalur-jalur itu. Jalur-jalur semulanya ada UMKM, kemudian setelah jalur tol muncul kan tentunya akan berimbas ya. Ini perlu nanti Dinas Koperasi termasuk juga nanti Pak Sesendo untuk bekerja sama dengan instansi terkait yang melakukan kajian karena akan berdampak nih pasti. Progres pembangunan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino yang memiliki total panjang 33 km dan masuk dalam seksi 3 Jalan Tol Trans Sumatera Betung Tempino dipastikan sudah selesai 100% sejak awal bulan September lalu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi pantau aktivitas kampanye di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Guna menciptakan pilkada yang bersih dan adil, Bawaslu Kota Jambi membentuk tim cyber. Hal itu selain untuk memantau proses kampanye di media sosial, juga mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Bawaslu Kota Jambi telah membentuk tim cyber untuk memantau aktivitas kampanye Pilkada 2024 di media sosial. Setiap hari Bawaslu Kota Jambi juga gencar melakukan patroli atau pengawasan di media sosial. Tim cyber dari Bawaslu Kota Jambi ini selain telah bekerja sama dengan beberapa platform seperti Facebook dan TikTok, juga bekerja sama dengan Diskominfo Kota Jambi. Anggota Bawaslu Kota Jambi Alam Syah mengatakan, terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan selama tahapan kampanye, seperti menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menjatuhkan pasangan calon lainnya. Jika terdapat hal seperti itu, maka akan diberikan sanksi seperti dilakukan penutupan akun, namun jika di luar itu, maka yang menanganinya pihak kepolisian dan kejaksaan. Alam Syah juga mengatakan, pengawasan di media sosial sangat penting mengingat tingginya pengguna platform. Untuk itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan laporan masyarakat, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 2 kasus dugaan ketidaknetralan ASN jelang pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran ASN tersebut. Jelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang, berdasarkan laporan dari masyarakat, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 2 kasus dugaan ketidaknetralan ASN di Kota Sungai Penuh. Kasus yang dilaporkan masyarakat, yaitu salah seorang kepala dinas yang ada di Kota Sungai Penuh berfoto dengan simbol dukungan kepada salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu juga melakukan penelusuran dan pemeriksaan terkait ASN yang berfoto menggunakan tweetbond dukungan kepada salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada salah satu kepala dinas di Kota Sungai Penuh dan ASN yang berfoto menggunakan tweetbond paslon untuk dimintai keterangan. Selain itu, Bawaslu menunjukkan bukti laporan dari masyarakat terkait ketidaknetralan ASN. Ini juga kami sampaikan, saat ini kami lagi menangani ada 2 kasus ya, dugaan pelanggaran. Yang pertama, kami mendapatkan dalam bentuk informasi awal, dan hal itu kami lakukan dalam bentuk penelusuran atas informasi awal tersebut, yaitu berkaitan dengan netralitas ASN yang memposting dalam bentuk poster atau tweetbond salah satu paslon. Iin Rudiansyah juga mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan ketidaknetralan ASN di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pendaftaran PTPS di Kabupaten Muaro Jambi diperpanjang hingga tanggal 10 Oktober 2024. Perpanjangan ini dilakukan diantaranya karena keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi memperpanjang masa pendaftaran petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Perpanjangan dilakukan setelah kuota keterwakilan perempuan tidak terpenuhi dan masih kosongnya pendaftaran. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi mengatakan, kebutuhan minimal pendaftar untuk satu tempat pemungutan suara adalah 2 petugas dan 1 diantaranya merupakan perempuan. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan hingga 10 Oktober 2024. Sementara untuk persyaratan, sama seperti pada gelombang pertama, diantaranya tidak terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon peserta pilkada maupun partai politik. Pendaftaran di gelombang pertama kemarin tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 September itu masih ada yang tidak terpenuhi, sehingga dilakukan perpanjangan di gelombang kedua mulai dari 1 Oktober sampai dengan
tanggal 10. Berarti 1 TPS 1 orang ya nanti ya? 1 orang. Pelantiknya kapan rencananya? Dilantiknya di bulan 4. Bulan November ya? Ya, dia 23 hari sebelum pemungutan suara. Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, dari 155 desa dan kelurahan, baru terpenuhi pendaftaran petugas pengawas tempat pemungutan suara di 50 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Sementara untuk 55 desa lainnya belum terpenuhi, sehingga masa pendaftaran diperpanjang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 970 orang warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi mendapatkan hak pilih untuk pemilihan kepala daerah Gubernur Jambi. Pendataan dilakukan guna memastikan seluruh warga binaan dapat menyalurkan suaranya saat proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan pendataan jumlah warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Jambi. Pendataan itu dilakukan guna memastikan seluruh warga binaan dapat menyalurkan suaranya saat proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Komisioner KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, hingga saat ini sebanyak 970 orang warga binaan telah dilakukan pendataan untuk proses pencoblosan pemilihan kepala daerah Gubernur Jambi. Namun, untuk pemilihan kepala daerah wali kota Jambi dan bupati, nantinya para warga binaan akan kembali dilakukan pendataan pada Kamis depan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara ini calon pemilih di lapas itu ada 970 orang yang akan terdiri dari 3 TPS. Dan sekarang petugas KPPS-nya juga sudah dinyatakan lulus secara administrasi, tinggal diumumkan saja nanti. Ada kemungkinan pertambahan dari jumlah itu? Namanya lapas ya, pastinya pertambahan dan pengurangan itu ada karena ada yang masuk dan akan ada yang keluar tentunya karena bebas. Sementara itu, untuk proses pencoblosan mendatang, KPU Kota Jambi akan menyediakan 3 TPS di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Jambi. Diharapkan seluruh warga binaan mendapatkan haknya di Pilkada Serentak tahun 2024. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Disduk Capil Kabupaten Bungo intensifkan sistem jemput bola perekaman KTP elektronik. Saat ini 2.147 orang warga telah rampung melakukan rekam data di 15 kecamatan. Menjelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024, Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo gencar melakukan perekaman KTP elektronik terhadap penduduk yang sudah termasuk dalam data DP4. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Bungo Desmond mengatakan pihaknya sudah membuat jadwal jemput bola untuk perekaman KTP elektronik di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Kantor camat serta sekolah-sekolah dijadikan tempat layanan jemput bola rekam KTP elektronik bagi pemilih pemula dan warga yang belum memiliki KTP. Perekaman dilakukan tidak terbatas bagi warga kecamatan setempat, namun di luar kecamatan juga dilayani untuk melakukan perekaman data. Untuk saat ini, perekaman data KTP elektronik di 15 kecamatan di Kabupaten Bungo telah mencapai 2.147 orang. Dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024, Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo telah melaksanakan perekaman untuk 15 kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bungo. Dari 15 kecamatan itu kita sudah melakukan perekaman sebanyak 2.147 mata pilih yang sudah kita lakukan perekaman. Adapun untuk 2 kecamatan yang belum kita lakukan perekaman yaitu Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Limbau Tengah. Hal ini karena jarak kantor camat yang cukup dekat dengan di kantor Dinas Dukcapil. Sistem jemput bola saat ini lebih diintensifkan terutama bagi pemilih pemula dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Diharapkan bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dapat datang ke kantor Dukcapil maupun kantor camat terdekat. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Cegah peredaran narkoba, Polresta Jambi menggelar tes urin terhadap puluhan anggota secara mendadak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, Saudara. Polisi menggalakkan razia terhadap aktivitas yang diduga gudang minyak ilegal di Kota Jambi. Total diperkirakan sekitar 24 gudang diduga tempat penyimpanan BBM ilegal dan 4 SPBU diperiksa dan dirazia polisi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryo. Selamat sore, Ari. Bagaimana selamat sore, Yogi. Upaya polisi dalam menertibkan tempat yang dijadikan sebagai gudang minyak ilegal yang ada di Provinsi Jambi? Ya, selamat sore pemirsa. Dapat saya laporkan bahwasanya memang saat ini Satreskrim Polresta Jambi tengah menggalakkan pemberantasan aktivitas pergudangan tempat BBM minyak ilegal serta SPBU yang melakukan kecurangan. Setidaknya dalam operasi yang dilakukan sejak hari Selasa dan Kamis kemarin, setidaknya polisi juga menggandeng tim dari Satpol PP serta UPTD Meteorologi dalam mengantisipasi aktivitas-aktivitas tersebut. Setidaknya selama operasi yang berlangsung 2 hari ini, petugas mendatangi setidaknya ada sekitar 24 gudang di pergudangan ini diduga dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal serta 4 SPBU yang dijadikan untuk sebagai sampel mencari kecurangan. Dalam operasi ini petugas tidak menemukan adanya aktivitas BBM ilegal karena memang saat didatangi petugas, tempat-tempat yang didatangi ini sudah dalam keadaan sepi. Tidak ada aktivitas baik barang bukti BBM ataupun aktivitas orang yang melakukan di dalam gudang tersebut. Sementara itu terkait SPBU yang didatangi petugas ini, memang petugas melakukan pemeriksaan terhadap takaran serta kadar BBM yang ada di SPBU tersebut. Namun juga dalam operasi yang dilakukan ini petugas tidak mendapati adanya indikasi kecurangan maupun BBM oplosan yang dijual di SPBU yang didatangi oleh petugas ini. Tentunya operasi ini dalam rangka mengantisipasi peredaran gudang-gudang BBM ilegal serta kecurangan yang dilakukan oknum SPBU untuk mencari keuntungan. Tentunya aktivitas ini serta aktivitas pergudangan minyak ilegal ini dikhawatirkan dapat membahayakan jiwa manusia serta membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar gudang-gudang ataupun tempat penyimpanan BBM ilegal ini. Ya, Yogi. Lalu sudah berapa banyak gudang-gudang yang diduga tempat penyimpanan minyak ilegal yang didatangi oleh petugas dan apa saja langkah dari kepolisian, Ari? Ya, dapat saya sampaikan bahwasanya memang sudah ada sekitar 24 gudang yang diduga dijadikan tempat BBM minyak ilegal. Dan gudang-gudang ini sebagian besar berada di wilayah Jalan Lingkar karena memang aktivitas jalan lintas Sumatera yang memang dijadikan jalur untuk penyuplai BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Hanya saja dalam aktivitas ini petugas tidak menemukan adanya tempat-tempat yang dijadikan sebagai aktivitas tempat pergudangan minyak ilegal. Lalu langkah ke polisi selanjutnya yaitu tentunya polisi tidak hanya tinggal diam melalui operasi ini. Nantinya operasi ini bakal terus dilakukan hingga aktivitas yang membahayakan jiwa serta lingkungan ini tidak lagi ada di wilayah Kota Jambi. Dan polisi juga meminta kepada masyarakat tentunya agar melaporkan bila mana di daerahnya terdapat aktivitas pergudangan minyak ilegal ataupun indikasi kecurangan yang terjadi di SPBU agar dapat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Ya, demikian Yogi. Terima kasih Ari atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, Polresta Jambi menggelar tes urin terhadap puluhan anggota secara mendadak. Berdasarkan hasil tes urin tersebut, polisi tidak menemukan adanya pengguna narkoba. Sekitar 30 orang personel polisi satu persatu menjalani tes urin di Polresta Jambi Jumat pagi. Mereka dipilih secara acak pasca kegiatan olahraga bersama. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, kegiatan tes urin ini dalam rangka mengantisipasi personel polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba. Selain itu, pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengantisipasi peredaran narkoba pasca penandatanganan fakta integritas yang dilakukan Selasa lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan personil yang menggunakan narkoba.
Pemeriksaan ini bakal rutin dilakukan secara acak dan mendadak. Sanksi tegas bakal diberikan kepada personil hingga 2 tingkat di atasnya jika terbukti ada yang mengkonsumsi narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia menyetujui penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit kepada tersangka Enrif Panjaitan. Restoratif Justice RJ ini dilakukan karena faktor ekonomi dan memiliki anak yang masih kecil serta istri yang sedang hamil tua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI menyetujui penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justice kasus pencurian. Tersangka tersebut yakni Enrif Panjaitan yang diduga melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 tandan buah kelapa sawit di kebun milik Supar di Desa Adipurwo, Kecamatan Merlung, Tanjung Jabung Barat. Saat dikonfirmasi, Kasipenkum Kejati Jambi Noli mengatakan pendekatan restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana secara lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Adapun motif pelaku didorong karena kondisi ekonomi, di mana anak masih kecil dan istri sedang hamil tua. Keluarga dan rekan-rekan tersangka terkejut dengan apa yang dilakukan oleh tersangka. Karena di mata mereka, tersangka dikenal sebagai pribadi yang baik dan santun di masyarakat. Diharapkan pendekatan restoratif justice ini merupakan langkah tepat yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendukung visi Indonesia Maju dengan mengedepankan penyelesaian perkara yang adil, cepat, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Para demonstran tenaga honorer di RSUD Ahmad Ripin kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut ketimpangan formasi P3K. Para pengabdi negara ini berharap Pemkab Muaro Jambi dapat menampung aspirasi mereka. Tidak puas dengan jawaban Direktur Utama, puluhan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti Muaro Jambi kemarin Kamis siang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Bupati. Para pendemo berharap pemerintah dapat mendengarkan dan memperhatikan tuntutan yang disampaikan. Sama seperti aksi di depan gedung rumah sakit pada hari Rabu lalu, pendemo mempertanyakan ketimpangan formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit. Setelah melakukan orasi, akhirnya perwakilan honorer dapat berdiskusi bersama Sekda, perwakilan dari BKD dan rumah sakit terkait tuntutan mereka. Setelah diskusi secara tertutup, Kabid Pengangkatan Pegawai Pensiun dan Data ASN BKD Muaro Jambi Rini Herawati mengatakan Pemkab Muaro Jambi akan berkoordinasi dengan kementerian apakah formasi bisa dilakukan revisi. Di Anjab ABK-nya yang keluar, yang disampaikan kita ternyata tidak sebanyak itu, gitu kan? Sesuai dengan apa yang sekarang yang diumumkan. Dan untuk solusi itu, dari pemerintah daerah, dari pimpinan kita, arahan Pak Sekda, kita coba berusaha memperjuangkan lagi. Jadi diarahkan besok kita untuk ke Menpan, kita berusaha supaya setidaknya separuh ya kan, formasi yang di sana bisa berubah untuk yang tamatannya ya, pendidikannya bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah tetap. Rini menegaskan formasi yang telah diumumkan sesuai dengan usulan dari instansi terkait. Setelah mendengarkan hasil dari pertemuan, akhirnya puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti Muaro Jambi satu persatu meninggalkan kantor Bupati. Mereka berharap pemerintah dapat merevisi formasi yang telah diterbitkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi menetapkan 2 pemeran dalam video viral sebagai tersangka. Keduanya juga telah mangkir dari panggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Setelah 5 bulan berlalu, tim Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi akhirnya menetapkan KN dan MA, 2 pemeran dalam video asusila yang viral pada bulan Mei 2024 lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil dari pengumpulan saksi ahli pidana, ahli ITE, hingga Satgas Pornografi yang menyatakan keduanya memenuhi unsur pidana. Polisi juga menemukan fakta keduanya bukan pasangan suami istri saat video tersebut dibuat.
Keduanya juga telah mangkir dari panggilan perdana polisi sebagai tersangka. Polisi bakal menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap keduanya pada pekan depan. MA namun belum datang ke penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi. Langkah selanjutnya kami akan mengirimkan panggilan kedua dan kami harapkan agar kooperatif untuk hadir untuk memberikan keterangan yang akan nanti dimintakan oleh penyidik cyber. Sebelumnya, Jagat Raya Dunia Maya saat ini sedang dihebohkan dengan 5 video mesum diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa Unja pada Mei 2024 lalu. Video tersebut tersebar melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dan menghebohkan warga Jambi. Hasil penyelidikan, video tersebut tersebar setelah gawai milik KN diperbaiki di salah satu kantor di kawasan Nusa Indah. Seorang pegawai kantor berinisial JG mengakses data pribadi milik KN secara ilegal. Namun kasus mengakses data pribadi secara ilegal, polisi juga menerima laporan terkait kasus penyebaran video pornografi tersebut dari Aliansi Laskar Islam Fisabilillah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dinkes Provinsi Jambi mengkonfirmasi adanya tren baru peningkatan kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga dan remaja. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengkonfirmasi adanya tren baru peningkatan kasus HIV/AIDS pada kelompok ibu rumah tangga dan remaja di Provinsi Jambi. Peningkatan mulai terjadi pasca pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengkonfirmasi adanya tren baru peningkatan kasus HIV/AIDS di daerah, bukan hanya dari kelompok pekerja seks komersial, namun kini kelompok ibu rumah tangga dan remaja menjadi kelompok penyumbang tertinggi kasus baru HIV/AIDS di Provinsi Jambi dari yang dulunya sangat rendah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnadi mengungkapkan peningkatan kasus HIV/AIDS pada kelompok ibu rumah tangga dan remaja mulai terjadi pasca pandemi COVID-19. Lemahnya kontrol perilaku masyarakat saat merebaknya pandemi berimbas pada peningkatan kasus HIV/AIDS saat ini. Mulai tingginya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan juga menjadi salah satu penyumbang meningkatnya kasus di Provinsi Jambi. Ferry mendorong masyarakat untuk lebih peduli tentang pemahaman HIV/AIDS baik terkait penularannya dan pencegahannya maupun dampak buruknya terhadap tubuh. Yang pertama memang kesadaran periksa. Terus yang kedua, ternyata kita banyak menemukan kasus-kasus baru yang dari yang dulunya kemungkinan untuk terkena itu kecil. Ya, ada segmen-segmen yang sekarang ini lebih meningkat gitu loh. Yang dulu belum, misalnya seperti ibu rumah tangga, terus juga remaja-remaja itu ternyata sekarang sudah banyak juga. Selain dengan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri, menjaga kesetiaan pada satu pasangan juga menjadi langkah pencegahan paling efektif dari penularan penyakit HIV/AIDS. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kerupuk cap jempol merupakan salah satu kerupuk olahan tradisional yang masih diminati masyarakat Kota Sungai Penuh. Meski di tengah gempuran kerupuk olahan pabrikan, pemilik usaha kerupuk ini masih bertahan dengan pengolahan secara manual dan tradisional. Meski sudah memasuki era yang serba modern saat ini, namun tidak membendung semangat para pejuang usaha rumahan untuk dapat bersaing dalam mempromosikan usaha yang sedang dijalani. Salah satunya usaha rumahan kerupuk cap jempol.
Salah seorang pemilik usaha rumahan kerupuk cap jempol di Desa Sungai Ning, Kota Sungai Penuh, Saifuddin mengatakan, olahan kerupuk cap jempol merupakan olahan sederhana yang menggunakan bahan dari ikan, kulit sapi, tepung terigu, serta tepung tapioka. Selain itu, dalam proses pembuatannya masih menggunakan alat yang serba manual dan dimasak menggunakan kayu bakar. Dalam satu hari, Saifuddin dapat memproduksi sebanyak 300 kantong. Dalam satu kantong kerupuk berisi 20 buah kerupuk dan dijual dengan harga Rp17.000 per kantongnya. Pembuatannya itulah tepung Prancis, tepung terigu. Ini proses pembuatannya itu gimana Pak? Pakai kayu atau gimana Pak? Pakai kayu. Masih tradisional ya Pak ya? Ini manual, kami manual. Diimpor kemana Pak? Impornya ya arah kota kabupaten Kerinci lah. Saifuddin juga mengatakan telah memulai usahanya dari tahun 2023 lalu dan hasil olahan kerupuk cap jempolnya dijual di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Bagi pecinta kuliner yang berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati seduhan kopi Liberika Tungkal. Kopi Liberika produksi asli Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menjadi salah satu ikon kuliner jika berkunjung ke kota Kuala Tungkal. Selain memiliki potensi kawasan wisata mangrove, Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memiliki beragam kuliner yang mendukung kawasan wisata Kota Tungkal. Bagi pengunjung yang datang ke kota Kuala Tungkal, dapat menikmati kawasan wisata kuliner yang berlokasi di Parit 1, Kota Tungkal Ilir. Jejeran warung-warung kuliner yang menyajikan beragam jajanan khas kuliner lokal berbaris rapi hingga ke lokasi wisata Waterfront City atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Titian Rangkayo Mustiko Rajo Alam. Selain dapat menikmati jajanan kuliner, pengunjung juga dapat menikmati sajian kopi lokal yakni kopi Liberika, kopi asli dari perkebunan kopi di Tanjung Jabung Barat. Salah satu warung kopi yang cukup terkenal di kota Kuala Tungkal yang selalu ramai dikunjungi adalah warung kopi Haji Mael. Pecinta kuliner khususnya kopi harus mencicipi seduhan kopi di kedai Haji Mael. Keunikan seduhan kopi hitam dan kopi susu Haji Mael diracik dengan menggunakan arang kayu bakar. Istimewanya lagi, kopi disajikan menggunakan cangkir gelas batu keramik, sehingga menambah sensasi berbeda bagi penikmat kopi. Warung Kopi Mael buka dari pagi hingga tengah malam. Bahkan Kopi Mael menjadi ikon kuliner dan selalu ramai dikunjungi bagi pelancong yang datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harga secangkir kopi dan makanan di kedai ini juga terjangkau oleh kantong para pelancong, mulai dari harga Rp6.000 hingga Rp10.000. Ini tahun 1995, setelah berjalan 5 tahun, kena musibah. Musibahnya tahun 2000 ya, 2000 kebakaran. Tahun 2000 mulai tegak lagi tahun 2001. Tahun 2001 mulai berkembang lagi, mulai 2006 sampai 2010. Sampailah sekarang ini masih ada peningkatan lah. Sudah dikenal orang ya toko kita ini untuk di Kuala Tungkal ini, warung kopi Haji Ismail ini sudah dikenal lah. Ini kopi susu, teh telok, kopi hitam. Kopi Liberika merupakan kopi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kopi Liberika ini memiliki aroma harum saat dinikmati. Kopi Liberika memiliki tekstur lebih besar dari kopi Arabica dan aroma harum saat disajikan. Hamparan tanaman kopi Liberika dapat ditemukan di Kecamatan Betara dan Kuala Betara. Bahkan kopi Liberika sempat menjadi komoditas unggulan petani Tanjung Jabung Barat selain kelapa dalam dan pinang. Namun,
Sayangnya saat ini keberadaan kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai berkurang karena petani beralih ke perkebunan sawit sehingga hamparan perkebunan kopi Liberika pun berkurang drastis. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, kami baru saja menerima informasi terkini. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi sore ini menyebabkan tembok salah satu rumah warga di kota Jambi roboh dan mengakibatkan korban jiwa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar. Selamat sore, Asar. Selamat sore. Ya, Asar, bagaimana kronologis terjadinya tembok salah satu rumah warga roboh di kota Jambi? Ya, selamat sore pemirsa TVRI. Bahwasanya saat ini saya sedang berada di lokasi tragedi tertimpanya 3 orang anak di bawah anak di pagar milik SMK Negeri 1 di kawasan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Kelainapura, Kota Jambi, tepatnya di RT 25. Di mana tepat di belakang saya, pemirsa, bahwasanya saat ini warga tengah melakukan upaya sama tim gabungan untuk mengevakuasi sisa-sisa puing yang roboh pada jam 3 sore tadi. Mana pada saat kejadian itu sendiri 3 orang korban tengah bermain hujan di lokasi kejadian. Pada saat hujan tersebut, pagar yang tinggi kurang lebih 3-4 meter ini roboh hingga mengakibatkan 3 orang bocah ini tertimpa dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk saat ini bahwasanya petugas polisian dan tim gabungan tengah melakukan olah tempat kejadian perkara serta warga sekitar memadati lokasi kejadian. Dan untuk 3 orang korban yang berusia 7 tahun dan 2 orang korban yang masih di bawah 5 tahun telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Terima kasih Asar yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikianlah Jambi hari ini saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Perlianto. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.